Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini ialah merangkai kata menyulam makna. Masihkah terngiang dalam pikiran kita tentang perayaan Hari Ibu yang dirayakan 22 Desember atau beberapa hari yang lalu? Apakah yang menjadi sejarah adanya Hari Ibu? Di Amerika Serikat adalah perayaan Hari Ibu yang pertama sekali dirayakan pada tahun 1908 ketika Anna Jarvis mengadakan peringatan atas kematian ibunya di Grafton, West Virginia. Namun, pada tahun 1908 juga, Kongres Amerika Serikat menolak proposal untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur. Namun, pada tahun 1914, Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional. Sedangkan di Indonesia dirayakan pada ulang tahun pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang digelar pada 22 hingga 25 Desember 1928. Ketika kita mengingat perayaan ini, kiranya menjadi suatu perayaan yang mengajak kita untuk mengucap syukur pada Tuhan atas keberadaan orang tua serta menyatakan kasih dan penghargaan kita kepada mereka. Ini bukanlah sekedar seremoni atau perayaan semata, tetapi apa yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan agar kita mengasihi dan menghormati orang tua, baik ayah ataupun ibu kita. Dalam Efesus 6 ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sehubungan dengan ibu, pastilah berkaitan dengan peranan seorang istri, yaitu yang berperan sebagai pasangan, penolong dan pendukung bagi suaminya. Ia juga harus yang dapat dipercaya. Ia juga berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemudian, sikap dan tindak tanduknya adalah sebagai kebanggaan bagi suaminya. Sungguh seorang istri dan ibu adalah luar biasa, sehingga dikatakan bahwa ia lebih berharga daripada permata. Artinya, keberadaan dan nilainya itu tidak dapat diukur dengan uang atau materi, bahkan harta benda lainnya. Keberadaannya sungguh sangatlah berharga dan tidak ternilai. Seorang ibu memiliki tugas yang banyak dan tidak mudah menjadi seorang ibu dalam melakukan peranan yang sangat penting. Seorang ibu bukanlah hanya dituntut secara fisik untuk memasak, mencuci, menata rumah, membantu mencari uang atau tambahan, tetapi terlebih lagi ialah mendidik dan membangun karakter dari anak-anaknya. Meskipun ini merupakan tugas kedua orang tua, ayah maupun ibu, namun umumnya bagi masyarakat dan budaya menuntut peranan yang lebih besar dan waktu yang lebih banyak dari seorang ibu untuk anak-anaknya, baik terhadap ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga biasa maupun terhadap ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Alkitab juga memberikan banyak contoh kepada kita bagaimana tindak tanduk dan pola asuh seorang ibu sangatlah mempengaruhi karakter bagi anak-anaknya. Contohnya ialah Louis atau nenek dan Eunike, ibu dari Timotius. Bagi orang Yahudi, peranan wanita atau para ibu sangat penting dan berperan besar dalam mendidik iman anak-anaknya. Ibulah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengajarkan hukum Taurat kepada anak dari kecil hingga si anak-anak masuk sekolah. Itulah sebabnya Timotius dapat menjadi seorang Kristen dan pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, sekalipun ayahnya adalah seorang Yunani, namun ibunya adalah Yahudi yang telah menjadi percaya. Begitu juga John Wesley dan Charles Wesley yang memiliki seorang ibu yang setiap hari mendoakan belasan anaknya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena rumah tangga yang kecil
Sementara anak-anak saja jumlahnya sudah belasan. Ibu mereka sudah tidak memiliki tempat pribadi untuk berdoa. Yang dilakukan ibu mereka adalah mengangkat celemeknya, menutupi muka dan kepalanya, dan itu berarti waktunya bagi Charles Wesley untuk menggantikan tugas-tugas ibunya dan menjaga adik-adiknya agar tidak mengganggu ibu mereka yang sedang berdoa. Masihkah kenal kita dengan Bapak Pendeta Stephen Tong? Bapak Pendeta Stephen Tong juga sering bersaksi tentang doa dan keteladanan iman dari ibunya. Melihat betapa tidak mudahnya menjadi seorang ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, memelihara dan membesarkan serta membimbing anak-anak hingga menjadi seorang yang utuh, dewasa dan mandiri. Bahkan juga harus bertanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya di jalan Tuhan. Di posisi sebagai seorang anak, sudah sepatutnya lah kita mengasihi, menghormati, dan menghargai seorang mama atau ibu kita. Tuhan Yesus sendiri pun memberikan keteladanan dalam hal ini. Sekalipun ia adalah anak Allah, tetapi terhadap Ibu Maria yang telah melahirkan dan membesarkannya, ia tetap menaruh kasih dan kepedulian, bahkan sampai ketika ia berada di atas kayu salib. Marilah kita sejenak memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bayangkan ibu kita, ibu yang sangat menyayangi kita, yang meneteskan air mata ketika ia pergi dan rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tertidur nyenyak dengan 2 selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba kita renungkan, ibu kita melahirkan kita. Beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun lalu kita dikandung oleh orang tua. Betapa bahagianya mereka menantikan kelahiran kita dan mengharapkan anak yang lahir adalah anak yang baik. Mungkin saat ini beliau masih ada, masih sehat, tapi perhatikanlah, bayangkan rambut mereka satu persatu semakin memutih, kulit mereka semakin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kita belum sadar, saudara-saudaraku? Masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang berbahagia, bergembira bersama teman-teman. Tapi apakah orang tua kita sudah bahagia? Mungkin saat ini kita bisa makan enak, tidur nyenyak, tapi tahukah kita saudara-saudara, mungkin di sana beliau menahan lapar karena belum makan demi membiayai kita dan mengikuti segala kegiatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika saat ini kita mempunyai seorang ibu, marilah kita membanggakan mereka, mari kita menghormati mereka, dan mari kita berdoa untuk semua ibu yang ada saat ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak memiliki seorang ibu, kalian memiliki banyak ibu yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa untuk ibu kita. Ya Allah Bapa kami, janganlah Engkau memanggil mereka sebelum kami anak-anaknya meminta maaf. Kami hanya bisa berdoa karena kami menyadari kami adalah anak yang tidak berbakti kepada orang tua, yang belum bisa membahagiakan mereka. Kami adalah anak-anak yang berdosa. Ayah, ibu, maafkanlah kami. Maafkanlah anakmu yang tidak tahu diri ini. Maafkanlah kami yang masih belum bisa membahagiakan. Maafkan kami Tuhan. Semoga kami bisa memperbaiki diri di tahun atau hari-hari yang mendatang.